Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Rohmatul Jana dari Divisi Finance. Hari ini di minggu pertama di bulan Januari 2023. Di sini saya mau berbagi video pembelajaran tentang jangan pernah baper di dunia kerja. Ini aku referensi dari berita liputan6.com. Kita itu kan manusia terlahir dari tingkat emosi yang berbeda. Tapi manusia diharapkan mampu mencari solusi dengan kepala dingin, bukan malah memperbesar emosi dan menjadikannya alat untuk menyalahgunakan orang lain. Ketika kelak bekerja di suatu perusahaan, rasa emosi akan terus-menerus membanjiri hidup kita. Bukan hanya emosi karena tugas menumpuk, tapi juga emosi karena rekan kerja yang tidak bisa diajak kerjasama dan masih banyak lagi. Bagaimana emosi kita mengontrol emosi menjadi kunci penting. Jangan sampai emosi dibawa ke hati alias baper karena ada banyak kerugian yang bakalan kita rasain. Berikut adalah hal-hal yang merugikan kalau seandainya kita baper di tempat kerja. Yang pertama, jadi lebih sering menangis. Dunia kerja itu selalu manis. Anda tidak bisa larut dalam perasaan yang sedang dirasakan. Apabila atasan menegur karena tugas yang dikerjakan tidak sesuai ekspektasi, Anda harus bisa menerima teguran tersebut dengan lapang dada sebagai bentuk pengakuan atas kecerobohan yang sudah dilakukan. Apabila atasan menyampaikan kata-kata yang sedikit pedas atau ada perkataan rekan kerja yang tidak berkenan, jangan terlalu dibawa ke hati. Setiap kali mengingat perkataan tersebut bisa saja larut dalam kesedihan dan membuat kita menangis. Ambil sisi positifnya agar bisa memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Kemudian yang kedua, lebih sulit mengembangkan diri. Hidup itu penuh dengan dinamika, begitu juga dengan mood. Ada masanya akan mengalami stres, sedih, dan bahagia. Dinamika seperti ini harus dinikmati agar perjalanan hidup lebih menyenangkan. Kalau seandainya kita terlalu baper, yang terjadi malah akan ada stagnan dalam momen-momen kesedihan tanpa sekalipun merasa bahagia. Anda pun jadi sulit untuk mengembangkan diri karena susah move on dari perasaan sedih yang menyesakkan hati. Kemudian yang ketiga, sulit berbaur dengan orang lain. Orang yang baperan biasanya sedikit lebih tertutup karena terlalu takut untuk disakiti orang lain. Akibatnya lingkungan pergaulan menjadi terbatas karena tidak membuka diri terhadap lingkungan yang lain. Padahal dunia kerja menuntut kita untuk berbaur dengan rekan kerja lain demi mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, hasil kerja jadi tidak maksimal. Emosi yang tidak bisa dikendalikan akan membuat seorang terus-menerus diselimuti oleh rasa sedih, kesal, bahkan benci. Hal ini akan mempengaruhi tingkat keproduktivitasan dalam kerja. Apapun yang Anda lakukan di tempat kerja tidak didasari oleh keinginan tapi didasari oleh keterpaksaan sehingga hasil kerja yang diperoleh jadi tidak maksimal. Kalau hal ini terjadi secara terus-menerus, bukan tidak mungkin atasan mengeluarkan surat peringatan yang berakibat pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang kelima, perkembangan karir terhambat. Jangankan menyelesaikan tugas tepat waktu, bangun pagi untuk berangkat ke kantor saja rasanya sudah malas karena tidak siap menghadapi situasi yang akan terjadi di kantor. Padahal bagus atau tidaknya perform kita di kantor sangat ditentukan oleh semangat. Kalau Anda malas bangun pagi, besar kemungkinan pasti akan terhambat datang ke kantor. Hal ini tentu saja akan membuat Anda kurang produktif. Kemudian yang keenam, dihantui bayang-bayang resign. Kenyamanan dalam bekerja itu penting agar hasil yang diperoleh juga optimal saat Anda merasakan tidak nyaman karena selalu dibanjiri dengan emosi. Maka keinginan untuk resign dari perusahaan pun semakin besar. Meski keinginan ini belum bulat, tapi bayang-bayang mengundurkan diri dari pekerjaan akan selalu menghantui sehingga tingkat kenyamanan bekerja benar-benar hilang. Kehilangan emosi negatif sebenarnya tidak sulit asalkan Anda mau melakukan dengan mengupayakan tingkat emosi pun bisa dikontrol dengan baik. Maka kita pun jadi lebih bisa menerima segala keadaan di tempat kerja tanpa sekalipun merasa baper. Bebas baper menjadikan kantor lebih nyaman dan menyenangkan. Perasaan emosi pasti ada saat Anda masuk ke dunia kerja, tapi bukan berarti Anda bisa seenaknya menunjukkan perasaan tersebut kepada orang lain. Tetaplah menjaga profesionalisme saat bekerja agar Anda menjadi lebih nyaman berinteraksi di kantor meskipun berhadapan dengan banyak orang dengan karakter yang berbeda. Demikian videonya. Jadi kalau seandainya kita di dunia kerja memiliki perasaan yang baper, itu bakalan sulit untuk buat diri kita itu nyaman di kantor. Kita juga bakalan ngerasa
tidak dihargain, kita juga bakalan ngerasa sedih, insecure gitu kan. Jadi kalau seandainya ada perkataan teman kerja atau atasan kita yang emang ngebuat kita terluka gitu, kita tidak usah berpikir terlalu mendalam gitu. Kita terima aja sisi positifnya, bahwa segala sesuatu yang terjadi di kantor itu bisa membangun kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.